Cor. Beleza, Cor. Fala aí, meu filho. Aham. Aham. 7 April 2026. Dunia menyaksikan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Iran, sebuah negara yang selama bertahun-tahun ditekan, dijatuhi sanksi dan diancam oleh kekuatan barat, tiba-tiba berdiri tegak. Bukan hanya bertahan, tapi juga menyerang balik. Rudal-rudal Iran melesat ke jantung Israel. Tel Aviv bergetar, Haifa terbakar. Warga Israel yang selama ini merasa aman di balik Iron Dome mereka, untuk pertama kalinya merasakan apa artinya hidup dalam ketakutan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan ancaman paling gila dalam sejarah diplomasi modern. Hancurkan semua jembatan dan pembangkit listrik Iran dalam 4 jam. Tapi, apa yang terjadi? Iran tidak gentar. Dunia justru terbelah dan Barat mulai ditinggalkan sekutu-sekutunya sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas semuanya. Dari serangan Iran ke Israel, dampak kemanusiaan di sana, ancaman Trump yang gagal membuat Iran takut, hingga kesiapan luar biasa Iran yang membuat Pentagon geleng-geleng kepala. Tanggal 5 hingga 7 April 2026, Iran melancarkan serangan rudal balistik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Targetnya, kota-kota besar di Israel. Tel Aviv, pusat ekonomi dan politik Israel, menjadi sasaran utama. Sirina peringatan berbunyi di mana-mana. Warga yang tadinya sibuk dengan rutinitas mereka, tiba-tiba berlarian mencari perlindungan. Tapi tidak hanya Tel Aviv. Haifa, kota pelabuhan strategis di utara Israel, juga ikut diguncang. Rosh Ha'ain, Petah Tikva, Ramat Gan, bahkan daerah sekitar Yerusalem ikut merasakan getaran ledakan. Media-media pro-Israel tentu saja membesar-besarkan serangan ini. Tapi mari kita lihat faktanya. Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang katanya paling canggih di dunia. Iron Dome, David Sling, Arrow System, semuanya terbukti tidak mampu menghentikan semua rudal Iran. Ini adalah pukulan telak bagi reputasi militer Israel. Dan ini adalah kemenangan moral yang luar biasa bagi Iran. Tapi kita tidak bisa menutup mata. Serangan ini juga membawa duka bagi warga sipil Israel. Dan sebagai manusia, kita harus menghormati itu. Laporan menyebutkan bahwa setidaknya 23 warga Israel tewas dalam serangan rudal Iran. Sebagian besar di kota Haifa, di mana sebuah gedung apartemen hancur tertimpa rudal. Puluhan lainnya luka-luka. Ada yang terkena pecahan kaca, ada yang tertimpa reruntuhan. Rumah sakit di Tel Aviv dan Haifa kewalahan menangani korban. Anak-anak harus tidur di shelter sempit yang lembab dan gelap. Beberapa shelter bahkan kekurangan tempat, sampai-sampai terjadi perkelahian antar warga hanya untuk mendapat ruang yang aman. Kami tidak bergembira dengan penderitaan ini. Kami hanya menyajikan fakta. Perang selalu menyisakan air mata, di sisi manapun. Tapi pertanyaannya, siapa yang memulai dan siapa yang selama ini terus memprovokasi? Kita akan bahas nanti. Sementara Israel berduka, AS justru mengambil sikap yang kontroversial. Presiden Donald Trump yang dikenal dengan gaya bicaranya yang belak-belakan, mengeluarkan ancaman yang bahkan membuat sekutunya sendiri terkejut. Dalam sebuah konferensi pers, Trump memberi Iran ultimatum, buka Selat Hormuz atau kami akan hancurkan semua jembatan dan pembangkit listrik Iran dalam 4 jam. Menteri Pertahanannya, Pete Hegseth, menambahkan bahwa serangan itu akan menjadi volume serangan terbesar yang pernah dilancarkan AS di Timur Tengah. Dan jika belum cukup, besok akan lebih besar lagi. Kata siapa? Kata mereka. Tapi mari kita lihat realitasnya. Apakah ancaman ini membuat Iran takut? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, Iran merespons dengan tenang, terukur, dan yang paling penting, dengan persiapan yang matang. Trump mungkin terbiasa dengan negara-negara kecil yang langsung tunduk ketika diancam. Tapi Iran berbeda.
Iran adalah negara dengan peradaban ribuan tahun dan ketahanan yang sudah teruji. Inilah yang paling membuat kagum. Saat AS mengancam dengan segala kecanggihan teknologinya, Iran justru menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Pertama, kota rudal bawah tanah. Selama bertahun-tahun, Iran diam-diam membangun jaringan terowongan, bunker, dan silo bawah tanah di pegunungan dan gurun. Rudal balistik Iran tidak diletakkan di pangkalan terbuka yang mudah dihancurkan, tapi di dalam perut bumi. Sulit dideteksi, sulit dijangkau. Ini bukan rahasia lagi, tapi Barat sengaja meremehkannya. Kedua, sistem rudal mobile. Iran menggunakan sistem pertahanan udara seperti Tirth Khurdat yang dipasang di truk berat. Begitu satelit AS mendeteksi satu lokasi, Iran langsung memindahkan asetnya ke lokasi lain. Lincah, cerdas, dan efektif. Sementara AS sibuk membanggakan jet siluman F-35 yang harganya miliaran, Iran membangun sistem yang justru sulit dilawan dalam perang asimetris. Ketiga, sistem pertahanan udara generasi baru. Pada 4 April 2026, Iran mengumumkan telah mengerahkan sistem pertahanan udara generasi terbaru. Sistem ini diklaim mampu menembak jatuh jet tempur generasi keempat dan kelima, termasuk F-35. Komandan Pertahanan Udara Iran bahkan mengklaim telah menembak jatuh lebih dari 160 drone musuh. Apakah Barat percaya? Terserah mereka. Tapi fakta di lapangan berbicara, Iran tidak lumpuh. Bandara-bandara di Tehran memang terkena serangan balasan Israel, tapi sistem komando militer Iran tetap berjalan. Listrik menyala, jembatan berdiri. Ini bukan keberuntungan, ini adalah persiapan matang selama bertahun-tahun. Sementara Barat sibuk menyangsi Iran, Iran justru sibuk membangun kekuatan. Lalu apa yang terjadi setelah ultimatum Selasa malam itu lewat? Apakah AS benar-benar menghancurkan semua jembatan dan pembangkit listrik Iran? Tidak. Serangan-serangan terbatas tetap terjadi. Bandara di Tehran terkena serangan balasan Israel, tapi infrastruktur sipil Iran secara umum tetap berfungsi. Listrik menyala, jembatan berdiri. Ini bukan bukti bahwa ancaman Trump tidak lebih dari gertakan. AS dan Israel tidak berani melakukan serangan skala penuh karena mereka tahu Iran sudah siap. Biaya perang terlalu mahal, dan dunia tidak akan tinggal diam. Iran tidak menjatuhkan AS, tapi Iran berhasil melakukan sesuatu yang tidak banyak negara lakukan, yaitu membuat adik kuasa berpikir ulang sebelum menyerang. Itu sendiri sudah kemenangan besar. Jadi apa kesimpulannya? Pertama, Iran telah membuktikan bahwa negara berkembang pun bisa membangun sistem pertahanan yang disegani, bukan dengan mengandalkan senjata dari luar, tapi dengan kemandirian dan strategi yang cerdas. Kedua, ancaman AS dan Israel tidak lagi ditakuti. Dunia sudah berubah, kekuatan Barat mulai pudar, dan negara-negara non-Barat mulai bersuara lebih lantang. Ketiga, perang tetap menyisakan duka. Warga sipil di Israel juga menderita. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.